Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk pada materi dengan judul Peran Tokoh Ulama dalam Penyebaran Islam di Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, mari sama-sama kita simak tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menunjukkan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan tokoh-tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan metode dakwah para ulama di Indonesia dengan tepat. Kemudian keempat, peserta didik dapat mempresentasikan peran tokoh ulama dan penyebaran Islam di Indonesia dengan lugas. Sekarang kita masuk pada peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa ulama memiliki peran sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, baik di masa awal kedatangan Islam maupun setelahnya. Mereka bukan hanya sebagai pembuka agama yang mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, pernikahan, dan dakwah langsung. Ulama seringkali berperan sebagai jembatan antara masyarakat lokal dan ajaran Islam, membantu dalam proses adaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Sekarang kita masuk pada tokoh-tokoh ulama terkemuka dalam penyebaran Islam. Di antaranya yaitu yang pertama Sunan Ampel. Sunan Ampel ini dikenal sebagai salah satu penyebar Islam di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Sunan Ampel juga berperan dalam pendirian pesantren pertama di Jawa Timur dan mengembangkan jaringan dakwah Islam. Ia juga dikenal memiliki pengaruh besar dalam pembentukan Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kemudian yang kedua yaitu salah satu dari Wali Songo atau 9 wali yang sangat terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini dikenal dengan pendekatan dakwah yang sangat bijaksana. Ia menggunakan seni budaya lokal seperti wayang kulit dan juga gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan dakwah yang sangat kultural dan tidak memaksa membuat banyak orang Jawa tertarik untuk memeluk Islam. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah tokoh ulama yang mendirikan pesantren Giri di Gresik, Jawa Timur. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur, terutama di daerah pesisir. Sunan Giri juga terkenal sebagai pengajar yang mendalami ilmu tasawuf dan fikih, serta mengembangkan pendidikan Islam di pesantren. Nah, kemudian perlu kita ketahui bersama juga bahwa ulama sebagai penasihat kerajaan dan juga sebagai pemersatu, yang artinya ulama juga berperan dalam dunia politik, terutama dalam kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mereka menjadi penasehat spiritual dan memberikan bimbingan dalam pemerintahan. Banyak kerajaan Islam di Indonesia yang berdiri dengan dukungan ulama, seperti Kesultanan Demak, Mataram, dan juga Aceh. Para ulama memberikan nasihat moral dan agama dalam pemerintahan dan juga masyarakat. Kemudian pada masa kerajaan Islam, ulama juga berperan sebagai pemersatu umat. Para ulama memperkenalkan ajaran Islam yang dapat diterima oleh berbagai kalangan dan suku bangsa di Indonesia. Mereka memperkenalkan sistem hukum Islam seperti misalnya fikih yang dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari Wali Songo, ada juga tokoh ulama di Sumatera, Aceh, dan Kalimantan, yaitu ulama di Sumatera dan Aceh. Di wilayah Sumatera, terutama di Aceh, tokoh ulama juga berperan sangat besar dalam penyebaran Islam. Syekh Abdul Rauf Singkel adalah salah satu ulama terkenal yang berperan dalam pengembangan dan penyebaran ilmu agama Islam di Aceh pada abad ke-17. Kemudian ulama di Kalimantan. Di
Kalimantan, tokoh ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal sebagai ulama besar yang menyebarkan Islam melalui dakwah dan karya tulisnya. Beliau menulis banyak karya ilmiah tentang Islam, termasuk kitab Sabilah Muhtadin yang menjadi rujukan paling penting bagi umat Islam di Kalimantan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa para ulama memiliki beberapa metode dakwah, yaitu diantaranya yang pertama pendidikan. Nah, para ulama juga menyebarkan Islam melalui pendidikan formal di pesantren, di mana para pesantren diajarkan tentang agama Islam serta nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung di dalam ajaran Islam. Kemudian metode dakwah selanjutnya yaitu melalui dakwah dan juga budaya. Para ulama seringkali mengadopsi budaya lokal sebagai sarana dakwah, misalnya Sunan Kalijaga. Ia menggunakan wayang kulit dan seni gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam yang membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat di Jawa. Nah, pendekatan ini lebih mengutamakan kebudayaan dan tradisi lokal, sehingga Islam dapat diterima tanpa menggusur adat istiadat yang sudah ada. Dan selanjutnya yaitu melalui dialog dan juga pendekatan budaya. Nah, beberapa ulama sering menggunakan pendekatan yang menghormati budaya lokal, sehingga Islam bisa diterima secara lebih mudah oleh masyarakat Indonesia yang memiliki beragam tradisi dan juga kepercayaan. Nah, metode dakwah selanjutnya yaitu melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim juga turut berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Melalui jalur perdagangan, mereka mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat di pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Malaka, Banten, dan juga Aceh. Hal ini menjadikan Islam berkembang pesat di kawasan pesisir. Kemudian selanjutnya yaitu dakwah melalui pernikahan. Pernikahan antara bangsawan atau keluarga kerajaan dengan keluarga pedagang Muslim juga berperan dalam memperkenalkan Islam di kalangan kerajaan dan masyarakat aristokrat. Kemudian masuk pada penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia, yaitu yang pertama di Jawa. Di Jawa terdapat Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan juga Sunan Ampel. Mereka adalah tokoh yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka juga menyebarkan Islam melalui dakwah budaya, seni, dan juga pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu di Aceh. Di Aceh terdapat Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Ia adalah ulama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Aceh. Ia mendirikan pesantren-pesantren dan menuliskan kitab-kitab penting dalam perkembangan Islam di Aceh. Kemudian di Sumatera. Nah, di Sumatera terdapat ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia berperan dalam mengembangkan ajaran Islam melalui tulisan-tulisan dan pendidikan di pesantren. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kontribusi ulama dalam masyarakat. Nah, selain dalam penyebaran agama, ulama juga berperan dalam bidang sosial dan politik. Mereka seringkali terlibat dalam berbagai pergerakan, seperti perlawanan terhadap penjajahan dengan menggunakan dasar-dasar ajaran Islam. Misalnya, Perang Padri di Sumatera yang dipimpin oleh ulama untuk menegakkan syariat Islam. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.